Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabatku dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Solihun, atau saya sering dipanggil dengan sebutan Mr. Soli. Masih bersama saya di sini, dan saya juga bersama Mr. Tony. Kami berdua adalah trainer Ericksonian Hypnosis dan Mesmerism. Kami bernaung di bawah lembaga Rumah Hipnotis Indonesia, biasanya memberikan layanan-layanan yang antara lain seperti terapi baik offline ataupun online, ataupun terapi lewat audio seperti kali ini. Kami juga melayani permintaan hipnomotivasi atau workshop, atau bahkan mungkin privat tentang keilmuan yang berhubungan dengan pemberdayaan diri. Dan khususnya keahlian kami, kompetensi kami berdua adalah di bidang Ericksonian Hypnosis dan Mesmerism. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah audio terapi. Kami akan memberikan sebuah audio terapi yang berguna untuk penyembuhan ataupun pemberdayaan diri lebih baik untuk sahabatku. Nah, sebelum mulai sesi pendengaran audio terapi ini, maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabatku. Yang pertama adalah saat mendengarkan audio terapi ini, pastikan sahabatku berada di tempat yang nyaman dan aman. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan Anda sedang tidak menjalankan mesin, mengemudikan mobil ataupun menaiki sepeda motor. Kemudian yang ketiga, Anda sedang tidak menjalankan tugas pekerjaan, karena ini sifatnya adalah untuk relaksasi. Kemudian yang perlu dipahami yang terakhir adalah bahwa audio terapi ini bersifat komplementer. Kami berdua tidak berpretensi terlalu jauh bahwa audio terapi ini bisa menggantikan fungsi terapi primer seperti dokter, psikolog, psikiater, dan sebagainya. Audio terapi ini adalah terapi komplementer yang melengkapi fungsi dari terapi primer yang lain. Kiranya bisa dipahami sahabatku. Sekarang silahkan Anda bisa mengambil posisi, boleh duduk ataupun berbaring. Kalau Anda duduk, maka posisikan kedua paha dan kaki Anda sedikit terbuka, rileks, menjuntai ke lantai atau ke tanah, dan kedua tangan Anda berada di atas paha Anda. Anda tetap rileks dan pastikan kepala Anda ada pengganjal ketika Anda duduk, ada bantal kecil atau apa supaya Anda tetap nyaman. Dan bagi yang memilih berbaring, maka Anda bisa memposisikan seperti tidur biasa dengan lengan lurus di samping kanan kiri badan Anda. Kaki juga sedikit terbuka dan semuanya rileks. Oke, mari kita mulai. Silahkan Anda berdoa sebentar untuk memohon kepada Yang Kuasa agar diberi kesembuhan dan kesehatan yang lebih baik. Silahkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik sahabatku, sekarang Anda bisa bayangkan saat ini Anda sedang menjabat tangan saya. Oke, Anda pegang tangan saya dan sambil menjabat tangan saya, Anda boleh tirukan suara saya. Oke, ya. Hari ini
Aku berjanji, aku menerima diriku apa adanya. Aku menerima semua kekuranganku. Aku maafkan semua kesalahanku. Hari ini aku berjanji, aku menerima semua kekurangan orang-orang dekatku, dan aku maafkan semua kesalahan mereka. Ya Allah, meskipun aku begini, aku ikhlas, aku pasrah. Aku hanya ingin menjadi lebih sehat dan lebih baik. Oke, Anda boleh tarik nafas sambil mata terpejam lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas terakhir ditahan agak lama. Oke, hembuskan. Oke, bagus. Dan Anda tetap rileks dengan mata terpejam sambil terus terhubung dengan suara saya. Perlahan-lahan sahabatku, Anda tetap mendengar suara saya, dan saya mohon izin akan membantu supaya Anda bisa lebih rileks lagi, lebih nyaman lagi, bila perlu bisa tidur nyenyak. Dan untuk itu saya akan melakukan hitungan dari angka besar menuju angka kecil, dan sahabatku bisa membayangkan setiap kali mendengar angka yang saya ucapkan itu turun nilainya, maka perasaan sahabatku menjadi semakin nyaman, semakin tenang, semakin nyaman, semakin tenang, begitu seterusnya. Sementara yang Anda rasakan di mata Anda, justru mata Anda terasa semakin berat dan semakin mengantuk. Begitu seterusnya, dan bila hitungan saya sampai di angka 1, maka Anda akan merasa sangat tenang, sangat nyaman, dan sangat mengantuk. Bila perlu, setelah hitungan ke-1, ketika saya bilang tidur, maka Anda pun tidur nyenyak. Oke, saya akan mulai. 27, 26, 25. Dirasakan semakin turun angka, semakin nyaman perasaannya. 24, 23, 22, 21. Makin nyaman lagi, dan mata Anda mulai berat kayaknya. 20, 19, 18. Oke, bagus. Dan mata Anda semakin berat sekarang. 17, 16, 15, 14, 13. Bagus. Makin rileks dan makin mengantuk. 12, 11, 10. Setelah hitungan ke-1, ketika saya bilang tidur, Anda pun tidur nyenyak. 9, makin nyaman lagi. 8, semakin rileks dan mata semakin berat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidur. Anda pun sekarang bisa membayangkan tidur nyenyak, sangat nyenyak, dan perasaan Anda sangat tenang dan sangat nyaman.
Sekiranya Anda belum bisa merasa tidur nyenyak, maka Anda hanya butuh berpura-pura saja seperti tidur nyenyak. Jadi sangat gampang. Saat ini Anda bisa membayangkan seperti tidur nyenyak ataupun berpura-pura seperti tidur nyenyak dengan mata terpejam. Dan Anda tetap tenang, tetap nyaman, dan tetap bisa melanjutkan relaksasi dan istirahat ini dengan sangat tenang, sangat tenang. Dan ketika matamu mulai terpejam, ketika napasmu perlahan-lahan berjalan teratur, maka perasaan dan hatimu menjadi tenang. Jadi saat ini ketika matamu terpejam, napasmu perlahan-lahan keluar masuk udara dari lubang hidung kamu, maka perasaanmu dan hatimu menjadi tenang. Kamu tentu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kamu sudah bisa menerima dan berdamai dengan situasi di rumahmu. Situasi itu antara lain adalah sikap mertuamu yang kamu juga sudah mulai mau menerima. Kemudian juga kesadaran akan dirimu bahwa suamimu sebenarnya sangatlah mencintai kamu. Mungkin kamu perlu memperbaiki dan menggeser perasaanmu saja. Nah sahabatku, saat ini kembali kita berjumpa di dalam sesi pembelajaran dengan tujuan yang lain lagi. Tetapi sebelum kita terlalu jauh masuk ke pembelajaran, maka pastikan bahwa saat ini pendengaranmu dan telingamu terhubung dengan suara saya. Pastikan pikiran bawah sadarmu siap, dan sambil terus beristirahat dengan tenang, dengan mata terpejam, dengan napas teratur, maka perlahan tapi pasti maka pikiran bawah sadarmu menjadi siap. Sahabatku, mungkin saat ini telingamu masih mendengar banyak suara. Mungkin ada suara angin, ada suara motor lewat, atau ada suara orang ngobrol, berbicara, dan sebagainya. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting, ketika telinga dan pendengaranmu hanya fokus memilih suara saya, maka semua suara selain suara saya justru akan membuat istirahat dan relaksasi kamu semakin nyaman, semakin nyaman. Begitulah sahabatku, dan mulai detik ini juga saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar kamu. Itu artinya semua kata dan ucapan saya hanya dipahami dan dimengerti oleh pikiran bawah sadar kamu. Orang lain tidak mengerti, orang lain tidak paham sama sekali. Bahkan bisa jadi pikiran sadarmu sendiri juga tidak mengerti. Ini benar-benar hanya urusan antara saya dengan pikiran bawah sadar kamu. Dan ketika sumber daya dan kekuatan di dalam pikiran bawah sadarmu siap, maka berbagai persoalan yang selama ini kamu rasakan berat dan sulit sebenarnya sangat begitu mudah bisa diselesaikan dan dibereskan. Sahabatku, tetaplah berbaring seperti itu, tetaplah beristirahat seperti itu dengan tenang dan nyaman. Dan saat ini sahabatku bisa membayangkan sedang datang ke rumah habis pergi bersama suami. Dan seperti biasa ketika Anda pulang ke rumah datang bersama suami, maka keadaan rumah kamu yang selalu berantakan, kamar kotor,
dan sebagainya. Itulah yang selama ini seringkali membuat perasaanmu jengkel, perasaanmu marah ketika melihat rumah dan kamar berantakan dan kotor. Dan itu biasanya bikin kepalamu pusing karena kamu merasa bad mood sepanjang hari. Selain itu, kamu juga selalu bertemu dengan mertuamu itu. Biasanya kamu juga suka bad mood ketika melihat sikap, ucapan, dan tindakan mertua yang selalu menyalah-nyalahkan. Tetapi itu kan sudah kamu selesaikan di waktu yang lalu. Kamu sudah mampu berdamai dengan keadaan itu, dan saat ini kamu hanya fokus belajar bagaimana kamu bisa tahan ketika melihat rumahmu atau kamarmu kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu juga bisa berdamai dan menerima kenyataan atas keadaan keluargamu sendiri, yaitu di mana ayahmu adalah seorang pria yang berpoligami dan kamu adalah anak yang selalu dibeda-bedakan oleh ibu kandungmu. Oke sahabatku, sekarang kita mulai dari kondisi rumahmu yang sekarang ini. Sekarang ini kamu bisa melihat rumahmu, kamarmu benar-benar kotor dan berantakan. Tetapi kamu tetap santai saja, karena urusan kotor dan berantakan itu sebenarnya adalah urusan pekerjaan bagaimana cara membereskannya. Maka mulai hari ini dan seterusnya, ketika kamu melihat rumahmu kotor, kamarmu kotor dan berantakan, maka kamu selalu langsung ambil tindakan membereskan rumah dan kamar yang kotor itu dan merapikan semua barang-barang yang berantakan. Begitulah sikap kamu sekarang ini. Begitulah sikap kamu yang baru, yang selama ini kamu hanya berdiam melihat dan jengkel. Ketika melihat rumah kotor, kamar berantakan, melihat barang-barang berserakan, kamu selalu jengkel. Tetapi saat ini kamu justru membereskan keadaan itu. Dan itu ada manfaatnya sahabatku. Ketika kamu beres-beres rumah, beres-beres kamar, maka justru energimu terpakai, kalorimu terbakar, dan itu membuat kamu semakin sehat dan lincah. Kamu semakin sehat dan kuat, dan semakin kamu aktif merapikan kamarmu, membersihkan rumahmu, merapikan barang-barang yang berantakan, membersihkan lantai kotor, maka justru itu kamu mendapatkan manfaat yang luar biasa, yaitu kamu bisa membakar kalorimu dan menurunkan berat badanmu. Dan kegiatan seperti ini kamu lakukan terus-menerus setiap hari mulai sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Dengan begitu kamu memiliki sikap yang baru untuk menyelesaikan urusan menjadi bermanfaat secara ganda. Apa itu manfaat ganda? Yang pertama, kamu bisa membersihkan kamarmu dan merapikan barang-barang yang berantakan dan kotor, dan kamu mendapatkan manfaat, yaitu kamu berhasil membakar kalorimu dan menurunkan berat badanmu. Sikap dan tindakan ini kamu pertahankan terus-menerus mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Dan itu semakin menjadi hobi kamu setiap saat. Ketika kamu melihat rumahmu kotor, kamarmu berantakan, maka kamu segera ambil tindakan membereskan dan membersihkannya. Dan itu semakin membuat tubuhmu menjadi lebih sehat dan lebih kuat, dan berat badan kamu semakin turun drastis. Dan mulai hari ini dan seterusnya, sikap seperti itu pun kamu pertahankan terus-menerus, dan kamu menjadi orang yang semakin bisa menikmati hidup kamu, semakin bisa menikmati aktivitas kamu mulai hari ini dan seterusnya. Begitulah sahabatku, sikap barumu itu telah menjadikan kamu menjadi orang yang lebih disayang oleh suami dan lebih disayang oleh mertua, dan kamu merasakan kebahagiaan ini semakin meningkat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu.
Keadaan ini juga membuat perasaanmu menjadi beda ketika kamu mengingat keluargamu sendiri. Ketika kamu mengingat ayahmu yang berpoligami itu, yang beristri lebih dari satu itu, maka kamu menjadi menerima. Itulah sejarah yang Anda harus terima, sejarah yang kamu harus terima, sejarah yang kamu tidak bisa mengubahnya, dan kamu semakin bisa menerima dan berdamai dengan kenyataan keluargamu sendiri itu tentang ayahmu yang kurang membagi peran dan kasih sayang kepadamu. Dan mulai hari ini dan seterusnya, keadaan keluargamu itu kamu terima apa adanya tanpa reserve. Keadaan keluargamu itu kamu terima tanpa syarat, dan kamu berdamai dengan keluargamu sendiri, dan kamu menerima perlakuan itu, dan kamu mengambil hikmah dari semuanya untuk kemandirianmu dan untuk kebahagiaanmu. Itulah sahabatku, kiranya semua sudah kamu kuasai, semua sudah kamu bereskan, dan mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, kamu pertahankan terus-menerus sikap baik dan positif ini, dan itu menjadikan dirimu menjadi semakin kuat, semakin bisa mengendalikan emosimu, dan kamu semakin sehat karena kamu bisa menurunkan berat badanmu perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti dengan sikap barumu itu, kamu berhasil menurunkan berat badanmu. Itulah sikap baru, sikap positif yang kamu pertahankan terus-menerus, dan kamu semakin bisa menikmati hidupmu lebih bahagia, lebih nikmat, dan lebih damai. Itulah sahabatku, kiranya pembelajaran hari ini sudah cukup dan kamu sudah menyelesaikan dengan begitu baik dan sempurna. Dan tibalah saatnya saya membantu kamu untuk bangun dan membuka mata serta segar kembali dalam keadaan lebih sehat dan lebih sabar. Dan untuk itu saya akan melakukan hitungan dari angka 1 sampai 9, dan setelah hitungan ke-9, saat saya bilang buka mata, maka Anda pun membuka mata. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka mata Anda. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baiklah sahabatku, dan kita akan bertemu di sesi pembelajaran yang lain di waktu yang lain pula. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.